Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pandu Rohman Suwasa Putra, salah satu dosen dari program studi D4 Pengelolaan Perkebunan, jurusan Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi D4 Pengelolaan Perkebunan, yaitu mata kuliah alat mesin pertanian dan pengelolaan workshop dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah alat mesin pertanian dan pengelolaan workshop. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D4 Pengelolaan Perkebunan. Mata kuliah Alsintan dan pengelolaan workshop ini memiliki bobot 2 SKS, yaitu dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah alat mesin pertanian dan pengelolaan workshop memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah alat mesin pertanian dan pengelolaan workshop bertujuan untuk mengenal, menentukan, dan menggunakan alat mesin pertanian untuk operasional pertanian, serta pengelolaan bengkel alat mesin pertanian di dalam workshop, di mana ruang lingkup mata kuliah ini meliputi peranan alat mesin pertanian yang pertama, kemudian pembukaan dan penyiapan lahan pertanian, traktor untuk pengolahan tanah, prinsip kerja motor penggerak, manajemen workshop, dan kelayakan usahanya. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan penggunaan alat dan mesin pertanian. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tahapan kerja, pembukaan, dan penyiapan lahan pertanian. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar traktor untuk pengolahan tanah. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip kerja dari motor penggerak dan implemen dari traktor. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana manajemen pengelolaan workshop. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan kelayakan usaha jasa alat mesin pertanian. Referensi dari mata kuliah alat mesin dan pengelolaan workshop, alat mesin pertanian dan pengelolaan workshop ini adalah pertama, Hadi Utomo dengan buku Mekanisasi Pertanian cetakan IPB Press Bogor. Yang kedua, Harjo Sentono, Wijayanto, Rahlan, Badrar, Tarmana dengan judul buku Mesin-mesin Pertanian diterbitkan CV Jasa Guna Jakarta. Kemudian Smith Wilkes dengan judul buku Mesin dan Peralatan Usaha Tani, terjemahan Gajah Mada University Press Yogyakarta. Kemudian PT United Tractors dengan judul buku Penyiapan Lahan diterbitkan di Jakarta. Dan yang terakhir, buku saya sendiri dengan judul Pertanian Berkelanjutan diterbitkan oleh Basa Inspirasi Gemilang Jakarta. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan sistem pembelajaran aktif dan kolaboratif yang melibatkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, interaktif, dan pemberian tugas atau studi kasus secara individu maupun kelompok. Jumlah total pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian yakni UTS dan UAS. Dengan metode asesmen dan evaluasi, presentasinya ialah UTS dan UAS itu 30%, praktek penugasan keterampilan, observasi 40%, aktivitas kedisiplinan, sikap, penilaian diri 10%, kemudian penyelesaian tugas meliputi pengetahuan dan sikap 10%, presentasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap, observasi 10%. Demikian seputar informasi terkait mata kuliah alat mesin pertanian dan pengelolaan workshop pada program studi D4 Pengelolaan Perkebunan, jurusan Pertanian
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran secara tatap muka yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semua? Hari ini kita mata kuliah apa? Oke. Kemarin kan sudah belajar sebelum UTS kemarin tentang banyak hal soal mesin pertanian. Oke. Di sini saya coba jelaskan tentang dinamika atau transformasi yang ada yang saat ini di depan mata menjadi tantangan dan peluang buat kami semua. Ini ada fakta terbaru, Captain News. Bisa dibaca Pak? Orang-orang terkaya mulai berinvestasi di sektor pertanian. Kamu kayak siapa? Di sini ada tulisan-tulisan lain. Ada Mark Zuckerberg yang punya Facebook, ya. Jeff Bezos yang punya Amazon, ya. Terus habis itu ada lagi grup Jarum yang mengakuisisi banyak sektor-sektor pangan, ya. Dan ini asta kita ada di nomor 3. Itu kita harus waspada pangan, energi, sama air. Betul? Jadi peran alat mesin, peran teknologi untuk peningkatan produksi dan efisiensi itu sangat mutlak gitu. Ya. Nah ini bisa kalian cek. Ini ada barcode, kalian tonton. Ada scan barcode kan? Silakan di scan barcode sambil lihat fakta yang terjadi dari adanya inovasi dan teknologi. Sambil di scan, sambil sama-sama kita lihat YouTube sekarang kita berada di posisi mana? 1.0, 2.0, 3 point, 4 point, atau 5 point. Coba lihat, ini ada tahapan-tahapan pengembangan pertanian. Kelihatan semua? Di scan barcode. Itu kalau nggak salah, tulisannya bertani pintar berbasis data. Betul? Betul ya? Kalau cepat-cepat kan? Itu bukan nonton sinetron. Itu poinnya apa? Sekarang saya tanya, Indonesia berada di poin mana? Dari ada 5 polusi besar. Kita sekarang ada di mana? 1 kah, 2, 3, atau 4, atau 5? Di beberapa daerah udah ada di 4, ada bahkan yang menuju 5. Di beberapa daerah tertentu. Jangan kalian kira tidak ada daerah yang sudah menerapkan teknologi untuk peningkatan produktivitas. Ini kita lihat ada namanya Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi seluruh negara, seluruh bangsa yang ada di dunia ini membangun tujuan bersamanya adalah 17 itu. Jadi yang pertama itu adalah tanpa kemiskinan, yang kedua adalah tanpa kelaparan. No hungry, no poor. Tidak mungkin ada negara yang maju, negara yang kaya, tapi masyarakatnya masih kelaparan. Ya, kita semua sepakat. Jadi 2 agenda terpenting di seluruh negara adalah tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Ya. Jadi sektor pangan adalah merupakan biar negara itu bisa maju. Tidak mungkin negara itu bisa maju kalau masih banyak masyarakatnya yang kesusahan dari makan. Jadi kalian bisa terbayang peran kalian besok harus terurus. Kita lihat fakta juga. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin selalu naik. Berarti setiap hari berarti butuh makan. Produksi padi dulu zamannya Pak Soeharto kita bisa swasembada karena penduduknya juga sedikit. Makanya ada program keluarga berencana. Sekarang nggak ada program-program itu lagi. Jadi semakin meningkat jumlah penduduk maka semakin meningkat juga kebutuhan akan makanan. Ya? Kalian kira tadi kita sampaikan di depan si Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, karena tidak mengira ini ada apa kok dia investasi di sektor pertanian. Karena dia lihat, pertumbuhan penduduk makin meningkat. Berarti semakin meningkat juga kebutuhan untuk makanan. Ya kan? Siapa yang bisa memenuhi itu? Ya orang-orang yang udah tahu itu semua. Itu baru makanan, belum energi, belum air. Makanya ada swasembada pangan, energi sama. Karena sumber daya itulah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya kan? Kalau air mati tiba-tiba teriak gak masyarakat? Teriak gak? Kalau tiba-tiba mati lampu, mati listrik, teriak gak? Tiba-tiba ada PHK massal, terus tiba-tiba Kaltim ini karena banyak impor dari daerah lain,
berasnya, telurnya dan segala macam. Tiba-tiba ada bencana alam di Kaltim atau di kan di Indonesia pakai kapal atau di daerah lain, tiba-tiba ada bencana yang tidak bisa kirim berasnya, di Kaltim pasti akan gitu. Ya, maka di sini ya. Jadi peningkatan jumlah penduduk akan terus berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pangan. Ya. Oke, ini kita lihat sama-sama. Ada transformasi dari yang dulu masih pakai tradisional, pakai kerbau, ya, terus habis itu berubah pakai bajak yang sederhana, pakai 2 roda, ya kan? Kalian sudah belajar tuh kembali ke 4 roda, beralih ke 4 roda, kemudian ini sudah pakai teknologi AI, ya. Oke, kelihatan ya? Perubahan itu semua ya. Itu semua gunanya untuk apa? Kira-kira lebih efisien mana? Pakai tenaga ini apa pakai tenaga mesin? Ya, secara kapasitas kerja maupun yang lain-lain, ya kalian bisa hitung nanti. Kira-kira kalau 1 hari kerja pakai kerbau dapat berapa hektar? Kerja 1 hari pakai traktor dapat berapa hektar? Ya. Nah, ini ke depan. Mulai dari penanaman, perawatan pupuk, ya kan, sampai perawatan pestisida dan segala macam, semua sudah baik data. Ya. Ini ada si petani yang dulunya diremehkan pakai caping segala macam, sekarang udah pakai laptop, semua bisa dilakukan dari sini. Ya. Ini banyak kan di beberapa daerah, termasuk yang tadi saya share videonya. Jadi ada transformasi besar dari konvensional ke digital. Ya. Jadi tidak heran lagi kalau seandainya besok umpama, jadi sekarang sudah banyak dilakukan di beberapa daerah. Nggak cuma muncul unsur hara. Jadi ketika ditancapkan alat casternya, di situ langsung muncul kira-kira tanaman apa yang bisa tumbuh maksimal di tanah dengan kandungan hara. Nah, ini adalah era baru. Ada 5 keunggulan 4.0. Yang pertama efisiensi jelas. Yang kedua menekan biaya, ya. Yang ketiga kerugian harus dikurangi, ya. Yang keempat meningkatkan pendapatan, ya. Yang kelima meningkatkan produksi, ya. Kemudian ini adalah model yang namanya pertanian perkotaan. Nah, ini ada di dalam indoor. Di beberapa daerah juga menanam padi, ya. Jadi dia kembangkan prinsip ternyata kalau menanam padi itu cuma perlu fotosintesis, kemudian perlu air, perlu nutrisi yang cukup. Jadi dia inovasi di cahayanya, inovasi di pengairan. Kemudian ini agrowisata sawah, apung plus ikan plus bebek. Ini ada di Taman Mini Indonesia, ya. Nah, ini ada sawah portable. Di atasnya sawah, di bawahnya pakai pengairan portable. Ini ada aquaponik dan vertiminaponik. Aquaponik dia mengintegrasikan antara perikanan sama hortikultura. Nah, ini ada vertical farming. Dia nanam komoditi tomat dan paprika di lahan tertutup, ya. Bisa dilihat panen, terus kemudian komoditi panen juga di lahan tertutup secara vertikal, ya. Ini coba kalian scan barcode. Kalau nggak salah ada video anak muda yang memang menerapkan di Indonesia di daerah Jawa Barat, ya. Dia memang mengintegrasikan betul perpaduan teknologi dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kelihatan? Silakan di scan barcode. Kelihatan ya? Oke, itu anak muda juga. Dia kembangkan smart farming dan dia bisa membina petani masyarakat setempat. Ya. Kelihatan? Silahkan nanti sambil lihat kalian menemukan. Berarti peluang kemudian tantangan masih besar dan kalian bisa mengambil peran di situ. Ini wall gardening di kantor-kantor di kota-kota. Jadi kalau seandainya
tanam di sekian kantor, saya pikir tukang sayur kesini belum pikir, ya kan? Karena semua sudah bisa memenuhi kebutuhan harian. Oke, nah sampai ke fakta-fakta yang ada di industri kelapa sawit. Kita sama-sama tahu di Kaltim komoditi unggulannya adalah kelapa sawit, di Kalimantan unggulannya adalah kelapa sawit. Tapi semua punya tantangan besar 4 kali. Kosnya tinggi, biayanya mahal, tenaga kerja itu mahal. Karena naik upahnya tiap tahun minta, tapi kerjanya belum tentu maksimal. Kemudian produktivitasnya rendah, karena umur kelapa sawit itu kan batasnya 40 tahun kurang lebih. Semakin tua, maka dia produktivitasnya semakin rendah. Ya. Kemudian high labor use, ini penggunaan tenaga kerja yang berlebihan di bagian-bagian tertentu. Gak usah jauh-jauh lah, karyawan semprot nyari airnya susah kan? Harusnya ditarget sehari itu kurang lebih anggaplah 1 hektar 1 orang. Karena nyari airnya susah, nggak sampai 1 hektar pun udah alhamdulillah. Karena dia nyari airnya susah. Ya, itu adalah satu masalah yang dihadapi di industri. Kemudian dari itu semua teknologi perlu terobosan, dan itu adalah terobosan. Peningkatan produktivitas, kemudian efisiensi cost, sama peningkatan kualitas produk. Ya. Jadi kalau mau apapun usaha, kalau dia efisien, kemudian produksinya bagus, kualitasnya, maka dipastikan dia pasti sukses. Nggak usah jauh-jauh lah ke kelapa sawit. Jualan pentol kan banyak. Kalau pentol itu bumbunya enak, laris kan? Laris. Kalau dia laris, dia bisa efisiensi. Gimana cara efisiensi? Harganya bisa dinaikkan. Harga laris, ya kan? Otomatis keuntungannya juga. Oke, jadi kualitas yang bagus itu menentukan hasil akhir. Ini ada solusinya dengan era digital yang sudah kita sama-sama lihat tadi. Mulai dari penggunaan genomic teknologi rekonstruksi, kemudian otomatisasi administrasi panen dan rawat, mekanisasi rawat dan panen, serta otomatisasi pabrik. Kita lihat, ini semua sudah digitalisasi. Ini dalam forum-forum yang namanya COO. COO itu adalah Chief Officer Operasional. Jadi dia itu adalah ya direktur operasional yang mengendalikan suatu perusahaan sawit. Mereka sudah punya blueprint seperti ini. Mulai dari pemetaan, ya. Kita kan tahu lahan ada yang berbukit, ada yang datar, ada yang tebing, ada yang lereng, ya kan? Sudah kelihatan semua di pesawat, ya. Kemudian sensor-sensor untuk melihat kalau kalian masih manual benar taksasi, ya. Usia panen, umur tanaman, kira-kira panen besok berapa, itu sudah semua terdigitalisasi di sini. Ya, kelihatan kan ya? Di tracker, kira-kira di tracking itu lahannya berapa hektar, sudah tahu besok produksinya kira-kira berapa ton. Ya, kalau sudah kayak gitu, kira-kira lebih banyak perlu asisten kebun apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Paling cuma ngawasi ada apa kerja. Ya kan? Di situ adalah tantangan kita semua. Apakah kita jadi korban dari inovasi teknologi ini, atau kita ambil peran supaya bisa meningkatkan produksi? Itu semua ya dijawab oleh kalian semua. Oke. Kemudian ini ada load performance monitoring. Si Fandi kan ada meneliti tentang apa? Solar, ya kan? Ini sudah terdeteksi secara otomatisasi, penggunaannya dia trackingnya kemana aja, kemudian pakai solar berapa lama. Jadi udah ada trackingnya di sini, karena udah terkontrol dari satelit mereka yang ada di pesawat tadi. Kemudian ini ada autonomous vehicle, itu dia untuk perawatan, ya kan? Kira-kira di situ jumlahnya banyak apa enggak? Ya kan? Kalau kira-kira perlu disemprot, udah kita semprot pakai drone. Jadi semua sudah serba digital dan ada datanya. Oh, ternyata di lahannya asistennya si Zidan 10 hektar banyak betul berubahnya, kan?
Oke, kalau 1 hektar perlu kira-kira 5 liter, berarti kalau 10 hektar perlu 50 liter. Langsung dihitung campurannya apa, terus kemudian pupuknya apa, semua sudah terdata. Oke, ini sudah fakta-fakta yang harus kalian lihat bahwa semua sudah serba otomatisasi dari kita. Ini ada plantation operation analytic, dia menganalisa semua kegiatan operasional dari perkebunan. Kemudian ini ada di ovam, ini ada gambarnya tangki. Dia udah tahu kira-kira kadar CPO-nya berapa, kemudian nanti lemaknya berapa, limbahnya lari kemana, semua udah terdata dengan digital. Ini ground, kemudian ground base. Ground base ini biasanya untuk nilai kadar haranya tanah. Kemudian mungkin juga sensor hujannya. Terus kemudian yang terakhir adalah sensor dari kecepatan angin. Semua itu ada punya pengaruhnya. Terakhir dioperasikan oleh mobile device yang bisa mobile dipegang oleh karyawan. Jadi semua satu area itu sudah terbaca dengan baik digital oleh karyawan. Nah ini ada contoh. Kalau belajar alat mesin nggak ada traktor itu kayak makan ayam geprek, nggak ada logo, ya. Jadi ini kita lihat traktor 4-wheel drive dengan kapasitas 90 horsepower, dimensi sekian, langsung kelihatan ketika dia merawat tanaman. Kalau yang tradisional berapa, yang manual berapa, kemudian ada mekanis berapa. Di situ ada gap kurang lebih 36%. Lebih untung yang pakai traktor. Oke, kelihatan? Nah ini juga bisa dilihat rantai pasok secara efisien, bisa dilihat dari sini. Jadi dia larinya kemana? Dari plantation, dari kebun sampai ke pabrik. Oke, seperti yang tadi lebih dijelaskan secara detail. Mulai dari perawatan sampai nanti hilirisasi produknya kemana, kelihatan dari ini. Oke, nah ini adalah AWS, Automatic Weather Station, monitoring data iklim dan cuaca yang sudah dikembangkan oleh PTPN dulu. Jadi 5 sensor dari bantuan energinya dari solar panel, jadi dia nggak perlu listrik, karena di kebun kan nggak ada listrik ya. Dia curah hujan dapat, kecepatan angin dapat, kelembapan udara dapat, suhu dapat, intensitas cahaya dapat. Ini semua kan berpengaruh terhadap produktivitas air, ya kan? Ada yang meneliti pengaruh curah hujan terhadap produktivitas, ada akan atas kemudian. Ada nggak sih pengaruhnya hujan terhadap produktivitas? Ya ada, ya kan? Ada nggak sih pengaruhnya kecepatan angin terhadap produktivitas? Ya ada. Semakin kencang anginnya bisa menumbangkan pohon, ya kan? Kemudian kelembapan udara ada. Kalau kira-kira dia lebih banyak kemarau daripada hujannya, bisa jadi tanamannya kecil-kecil, ya kan? Itu semua terdata lewat sensor ini tadi. Nah, jadi karena di sana listrik nggak ada, dia nampung cahaya matahari dari sini untuk baterai, terus untuk menggerakkan sensor. AWS digunakan sebagai monitoring iklim dan cuaca berbasis website yang dapat diakses kapanpun dan dimana. Ya, jadi 5 sensor tadi, mulai dari curah hujan, kecepatan angin, terus habis itu suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya itu muncul semua di HP-nya mereka, di laptopnya mereka. Oke, jadi semua dari data-data tadi bisa diambil keputusan yang tepat. Oke, jelas ya apa yang saya sampaikan. Sekarang saya minta tolong, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, silahkan ditanya. Barangkali makin kebingungan setelah ini, saya kira-kira mau di mana nih? Kayaknya semuanya sudah serba AI nih, semuanya serba digital nih. Terus saya kemana? Ada yang bingung kayak gitu? Silakan. Maria, ada tanyakan? Andi? Tuan? Ada tanyakan? Siapa depannya kan? Usul? Isak? Herman? Hah? Dia?
kan? Ini beres ya? Mana ada yang nanya? Kurang saya ini. Beres kan? Hah? Apa sih? Dia sebenarnya beres kan? Dan ada sih takut ini. Sadar tanya kan? Kan cuma beberapa bulan aja Pak yang baru menerapkan ini Pak. Kalau untuk beberapa tahun perkiraan semua perkebunan itu pakai ini Pak. Kalau dihitung efisiensinya semua perkebunan pasti mengarah ke sini. Ini udah dipakai sama grupnya Astra, sudah masuk KTPN, ya kan? KTPN itu kan dari pemerintah. Astra sama Sinarmas itu sudah punya akademi sendiri. Jadi dia tuh udah langsung tahu kan, kalau kan dari dulu kan permasalahan itu terus tadi kan, ya efisiensinya kurang, tenaga kerjanya tinggi, terus kemudian produksinya rendah. Mereka udah tahu kalau mau ngambil tenaga kerja, kalau dia keluar 1 bulan kerja baru keluar segala macam kan turnover tinggi tuh. Dia emangnya kalian pikir kalau dia ngerekrut itu nggak perlu orang HRD, ngasih honor orang HRD, ya kan? Dari pekerjaannya dari mana-mana. Kerja betul bulan terus pergi itu kan perlu biaya. Dia langsung ambil kesimpulan. Oh, ternyata permasalahannya di karyawan panen sama di karyawan semprot. Ya kan? Tenaga kerjanya kan? Kita nggak usah terlalu banyak pakai semprot. Itu udah lapor. Tinggal dikasih implementnya, kemudian dibabatlah tadi implementnya, jumlahnya. Kelihatan tadi kan? Biayanya lebih murah, cuma perlu 1 tenaga, ya kan? Cuma perlu operasional, beli solar, ya kan? Itu baru perawatan. Kalau panen, dia udah tahu juga. Siapa tahu mungkin sekarang masih banyak yang tradisional. Besok emangnya nggak bisa pakai traktor, ada mesin capitnya, kemudian langsung dimasukkan dalam tong, ya kan? Ada kan sudah kan? Karena tenaga kerja panen yang susah, diatur susah, maunya harganya tinggi. Ngambil berondolan juga kan? Memang berondolan ada. Ada tiba-tiba robot kecil kayak bebek itu ngambil berondolan, masukkan kabel, ya kan? Dia cuma perlu apa? Bensin mau, atau perlu listrik untuk gas. Oke? Masalahnya kan itu terus kan kalau saja kehilangan hasil, terus habis itu apa lagi? Tenaga kerja mahal, perawatan beli pestisida itu harganya naik terus, tenaga kerja yang mahal. Ya kalau saya kita di situ semua masalah. Itu sudah di depan mata semua digital, jadi kalian harus melek terhadap digitalisasi, suka tidak suka, ya. Karena itu jangan sampai kalian jadi motor, ya. Mungkin itu sudah cukup kayaknya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih. Demikian deskripsi video pembelajaran di ruang kelas yang telah saya sampaikan. Pada mata kuliah Alat Mesin Pertanian dan Pengelolaan Workshop pada Prodi D4 Pengelolaan Perkebunan, semoga memberikan jawaban mengenai pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia pelaksana Serdos Smart tahun 2025, kepada rekan dosen sejawat dan mahasiswa, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.